Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di temani aku belajar. Kali ini kakak akan membahas mengenai pecahan. Baik, kita harus tahu dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dipecah menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti apa di kehidupan nyata? Misal, kakak mempunyai satu loyang kue dan kakak ingin membaginya dengan 2 orang. Maka masing-masing dari 2 orang ini akan mendapatkan 1/2 dari masing-masing kue atau setengah dari kue tersebut. Dan ini adalah bilangan pecahan. Paham ya apa itu bilangan pecahan? Bilangan yang menyatakan suatu hal yang dipecah atau dibagi. Angka 1 melambangkan kue, 1 kue. Angka 2 melambangkan orang atau banyaknya orang yang ingin mendapatkan kue. Dalam matematika, 1 yang di atas adalah yang kita sebut sebagai, benar sekali, pembilang. Dan yang di bawah ini kita sebut biasanya sebagai angka 2 sebagai, ya benar sekali, penyebut, angka penyebut ya. Baik, dalam hitungan pecahan kita mengenal namanya pembilang dan penyebut. Nah, misal tadi udah kue ya. Sekarang kakak mempunyai yang namanya ini ya, mistar. Kakak punya mistar sepanjang 40 cm. 40 cm. Dan kakak ingin membaginya menjadi 2. Berapa masing-masing? Sama seperti tadi, kita potong 2 dengan dibagi dengan 2 orang. Maka berapa masing-masing panjang yang didapatkan orang tersebut? 40 dibagi 2 yaitu 20 cm. Jadi masing-masing adalah 20 cm, benar sekali. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengubah pecahan. Yang ini adalah bilangan pecahan. Cara mengubahnya menjadi pecahan campuran. Oke, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang dicampur dengan bilangan asli. Kalau kakak kasih ini 10 dibagi 2, 1 dibagi 2, 3 dibagi 2, 4 dibagi 2, ataupun 3 dibagi 10, 11 dibagi 4. Nah, ini adalah pecahan biasa. Hanya ada 2 angka di dalam pecahannya. Namun, ada lagi yang namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran yaitu pecahan yang di depannya ada angka lagi. Misal 1/2. Di depannya ada angka 7. Nah, ini namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini didapat dari pecahan biasa. Pecahan biasa seperti ini. Ya, oke, pecahan biasa seperti ini. Ini oke, pecahan biasa yang kita ubah menjadi pecahan campuran.
Gimana caranya? Caranya yaitu yang pertama, kita bagikan 15 dibagi dengan 2. Untuk yang pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari bilangan yang bisa dibagi 2. 15 kan nggak bisa. Yang mendekatinya adalah 14. Dibagi dengan 2. 14 ini bersisa 1 kan ya. 14 dibagi 2 berapa? 7, benar banget. 7. Kita letakin di depannya. Sisa 1 ini kita letakin, yang ini kita letakin di bagian sini. Dan yang dibagi 2 tetap kita letakin sebagai penyebutnya. Mudah bukan? Kak, bagaimana sebaliknya? Jika kita tadi kan pecahan biasa tuh menjadi pecahan yang campuran, gimana jika pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa yang tadi? Cara yang pertama adalah kita kalikan angka yang ini dan yang ini dikali adalah 14 ditambah dengan sisanya yang ada di atas 1, maka 15 dibagi dengan bilangan pembagi di bawahnya atau penyebutnya 2, maka jadilah bilangan pecahan biasa. Mudah bukan? Sangat mudah. Nah, selain ini, adik-adik juga akan belajar bagaimana dan apa itu pecahan desimal. Misal, pecahan 1/10. Ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, 0,1. Nah, coba kita perhatikan yang sebelumnya ya. Apabila angka di atas yang ini tadi lebih besar daripada angka yang di bawahnya, lihat ini 15 dan 2. Ini lebih besar kan dari yang 2? Maka ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Oke. Seperti yang tadi, hasilnya adalah 7 1/2. Berapapun itu. Apabila angkanya yang di atas lebih besar dari yang di bawah, maka kita dapat mengubahnya menjadi campuran. Tapi apabila angkanya di atas lebih kecil daripada yang di bawah, kita bisa ubah ke desimal. Desimal adalah bilangan 0, seperti ini 0,1. Ini adalah bilangan desimal. Dan yang selanjutnya yaitu 3/4. Bagaimana mengubahnya ke menjadi bilangan desimal ya? Caranya sangat mudah. Kita jadikan angka yang di bawah menjadi bilangan per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, kalau 3/4 gimana? Yang paling mendekati 10 kan ya? Cuman dikali berapa ya bisa menjadi per 10? Susah ya. Oke. Jadi
kita kali 100. Menjadi kita nggak bisa menjadikan dia per 10 karena nggak ada angka yang pasti dan nggak ada angka yang cocok. Maka kita naikin jadi per 100. 4 kali berapa ya yang hasilnya 100? Yaitu dengan dibagi 4 dibagi 100 dibagi 4 adalah 25. Yang atas juga dikali dengan 25. Oke, 4 dikali 25 adalah 100. 3 dikali 25 adalah 75. Maka hasil yang kakak dapatkan adalah 75 per 100. Ini bisa kita ubah menjadi bilangan desimal. Yaitu kita hilangin 1 0 di bawahnya. Kita letakin 1 koma. Oh, sebelum itu kita lihat ini dulu. 75 dibagi 100 ya. 75 itu sebenarnya ada koma di belakangnya. 0,00. Tapi saat 0 yang di bawah naik, koma ini berpindah ke sebelah kiri. Menjadi di sini. Dan yang ini kita hapus. Nah, 0 yang di bawah mau naik lagi. Dan komanya berpindah lagi menjadi di sini. Koma berpindah, maka di sini kita tambahin 0 di depan bilangan ya. Nah, koma berpindah, maka kita kasih 0 di depan bilangan ya. Dan ini kita abaikan. Maka bisa kita dapat bilangan desimalnya 0,75. Nah adik-adik, berarti bilangan pecahan tadi yang 3/4 itu sama dengan 0,75. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan persen. Hah? Apa itu persen? Ya, persen adalah per 100. Oke? Sesuatu hal yang dibagi dengan 100. Maka 34, 3/4 ini, angka 3 dan 4 ini berapa persen ya? Sama dengan titik-titik persen. Ada yang tahu? Benar sekali, karena dia per 100, maka bagaimana caranya kita ubah menjadi di bawahnya 100. Dikali dengan 25 ya tadi. Dan yang di atas juga dikali dengan 25. Hasilnya adalah 75 per 100. Ini sama dengan 75%. Nolnya pindah ke sini dan nolnya pindah ke sini. Oke, sampai sini paham ya bagaimana cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi persen. Baik. Oke, kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Tapi kita tahu apabila suatu pecahan ditambah dengan pecahan lainnya menjadi berapa ya? Enggak, bukan 3/4 atau 3/2 atau 4/8.
kita harus tahu dulu. Kan hanya menjumlahkan tuh. Kita harus menyamakan penyebut yang ada di bawahnya. Berapa ya KPK-nya? Benar sekali, kita bisa kalikan 2 dikali 4, yaitu 8. Yang di atas ini tadi dikali 4 untuk menjadi 8, yang ini juga dikali 4 untuk 1/2. Yang ini dikali 2 untuk menjadi 8, yang ini juga dikali 2. Maka, karena angka di bawahnya sudah sama 8, 4 dikali 2 8, 4 dikali 2 8, kita tulis 1 saja. Yang di atas, 4 dikali 1 adalah 4. Ditambah 3 dikali 2 adalah 6. Maka bilangan 1/2 ini ditambah dengan 3/4 ini yaitu bernilai 10/8. Wah, 10/8. Ini kita bisa menjadi campuran. Benar? Benar. Karena yang atas lebih besar daripada yang bawah. 10 dibagi 8. Angka yang mendekati pembagian 8 adalah angka 8 itu sendiri. Maka 10 dibagi 8, karena yang mendekati adalah 8, kita tulis 8 dibagi 8. Ini karena yang pertama tidak bisa, maka yang ini 8 dibagi 8 adalah 1. Maka bilangan yang paling depan titik-titik per titik-titik yaitu angka 1. Yang ini 8 ya, per 8. Terus kita kurangin, 10 dikurang 8 adalah 2. Maka 10 dibagi 8 adalah 1/2/8. Wah, kita bisa lihat ada yang bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2 di atas, dibagi 2 di bawah, yaitu 1/4. 2 dibagi 2 adalah 1, 8 dibagi 2 adalah 4. Ini adalah bentuk sederhana dari bilangan yang kita jumlahkan tadi, 1/2 ditambah dengan 3/4. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selain penjumlahan, ada juga pengurangan yang sifatnya sama saja. Kita harus membuat bagian bawahnya itu sama, baru kita kurangin. Yang selanjutnya adalah perkalian. Misal kita mempunyai suatu angka dikali dengan dirinya sendiri, 1/2. Caranya langsung kita kali saja yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 1/4, 2 dikali 2. Kalaupun beda, ini 4, yang ini 10, kita tidak perlu mencari yang sama di bawahnya. 4 dan 10, kita bisa langsung kalikan keduanya, yaitu 40. 1 kali 1 adalah 1. Atau misal yang bawahnya 20. Langsung saja kita kalikan keduanya. 4 dikali 20, 80. Atau kita ubah lagi menjadi 2. Maka 4 dikali 2 adalah 8. Atau kita ubah 4 menjadi 3. Ingat, kalau perkalian langsung dikali aja, yaitu per 6, 1/6. Mudah bukan? Begitu juga dengan pembagian. Jika kita membagikan 1/3 dibagi dengan 1/2, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Kita balik, ini 1/3, pembagian tadi kita ubah menjadi perkalian. Dan angka yang ini dan yang ini
Yang ini tetap ya, tidak diubah, harus kita tuliskan ulang di sini. Yang ini 1/2 ini harus kita putar menjadi 2/1. Nah, maka bilangan 1/3 dibagi dengan 1/2 akan menjadi seperti ini. 1/3 dikali dengan 2/1 menjadi 2/3. Maka bilangan 1/2 dibagi dengan 1/3 dibagi dengan 1/2 yaitu 1/3 sama dengan 1/3 dikali 2/1, jadi 2/3. Mudah ya? Oke adik-adik, nih kita udah belajar mengenai desimal, kita udah belajar mengenai apa itu bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan juga desimal itu sendiri. Penjumlahan dari pecahan, pengurangan dari pecahan, dan juga perkalian maupun pembagian. Sekian dari kakak, itulah materi tentang pecahan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.